Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Faras Tafi dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2022, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tidak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Teknologi dan Kesehatan di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Penelitian ini saya langsung dibimbing oleh Ibu Ati Sumiati SPDMM sebagai dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua, yaitu Prof. Dr. Mardi MSD. Pajak merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara modern yang berlandaskan prinsip gotong royong, di mana seluruh warga negara dan pelaku usaha berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya. Melalui pajak juga, negara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani fungsi dasarnya, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya tanpa dukungan penerimaan pajak yang memadai, kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat akan sangat terbatas. Di Indonesia sendiri, peran pajak dalam struktur pendapatan negara sangat dominan berdasarkan laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (PBN) tahun 2025 lebih dari 82% dengan rincian penerimaan pajak 2.490,9 triliun dari total 3.005,1 triliun pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan yang meliputi pajak, bea, dan juga cukai. Kemudian kinerja penerimaan perpajakan juga menunjukkan tren yang relatif positif. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai 1.459,03 triliun atau sekitar 70,2% dari target tahunan sebesar 2.076,9 triliun. Meskipun demikian, capaian tersebut tentunya belum sepenuhnya mencerminkan potensi perpajakan. Dan berdasarkan informasi dari laporan World Bank mengenai Estimating Value Added Tax and Corporate Income Tax Gaps in Indonesia, tax gap di Indonesia diperkirakan masih berada pada kisaran 6,4% dari produk domestik bruto, yang setara dengan potensi penerimaan pajak yang hilang sekitar 944 triliun per tahun. Nah, salah satu faktor yang memperlebar tax gap ini adalah fenomena penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, salah satu isu yang banyak mendapat perhatian adalah dugaan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan teknologi raksasa dunia yang dikenal sebagai Silicon Six, yaitu Amazon, kemudian Meta, Google, Netflix, Apple, dan juga Microsoft. Nah, berdasarkan analisis lembaga dari Fairtax Foundation, keenam perusahaan tersebut dilaporkan membayar pajak penghasilan badan yang berada di bawah tarif pajak statutory Amerika Serikat selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi meskipun menghasilkan pendapatan sekitar 11 triliun USD dan laba sebesar 2, triliun, kontribusi pajak yang dibayarkan rata-rata hanya berada pada kisaran 18,8%, lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak rata-rata perusahaan di US yang mencapai 29,7% dan 27% secara global. Kondisi ini juga ditemukan di Indonesia melalui kasus yang melibatkan perusahaan besar Indonesia, yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Dalam kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan itu berupaya menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan ketetapan tersebut, perusahaan dikenakan tadi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan nilai mencapai 527,85 miliar. Nah, praktek tax avoidance ini tidak terlepas dari kebijakan internal perusahaan serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh dalam membatasi perilaku opportunistic management adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan Dewan Komisaris Independen ini menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan perusahaan karena memiliki peran untuk mengawasi dan juga mengendalikan kebijakan manajemen secara objektif. Dan dengan posisi yang independen, Dewan Komisaris ini diharapkan diharapkan mampu mendorong transparansi serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, termasuk dalam mengambil keputusan terkait perencanaan pajak. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap tax avoidance masih menunjukkan temuan yang beragam. Selain dari tata aspek kelola,
tata kelola, karakteristik aset perusahaan juga berpotensi memengaruhi praktik tax avoidance atau penghindaran pajak. Dalam perkembangan dunia usaha modern, aset tidak berwujud ini menjadi komponen yang semakin dominan, terutama pada perusahaan yang berbasis inovasi dan juga teknologi. Karakteristik aset tidak berwujud yang sulit dinilai secara objektif, serta fleksibilitas dalam pengelolaannya menjadikan aset tersebut berpotensi memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Kemudian pada perusahaan berskala besar atau yang dinilai dengan total aset ukuran perusahaan ya, fungsi penguasaan itu seharusnya berjalan lebih maksimal karena struktur tata kelola yang lebih kompleks dan juga terbuka. Dan ini kemudian ada research gap dan juga novelty dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama adalah belum banyak yang mengkaji integrasi antara mekanisme tata kelola perusahaan dan juga struktur aset dalam satu model penelitian yang komprehensif. Kemudian penelitian lain masih menggunakan objek penelitian pada sektor manufaktur ataupun seluruh sektor-sektor lain yang ada di IDX sehingga belum secara spesifik menangkap karakteristik sektor-sektor seperti teknologi dan juga kesehatan. Kemudian periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu relatif masih terbatas dan juga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terbaru. Dan yang terakhir, penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga belum banyak dieksplorasi pada penelitian-penelitian lain. Kemudian dari research gap dan novelty tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah Dewan Komisaris Independen ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kemudian, apakah intensitas aset tidak berwujud berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak? Eh, untuk melakukan penelitian ini, saya didasari oleh dua teori besar. Yang pertama adalah teori agensi, yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976, yang dimana teori ini mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara pemilik modal atau di sini disebut prinsipal yang memberikan delegasi kepada pengelola atau agent yang mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini, kedua belah pihak diasumsikan sebagai individu rasional yang mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, hal inilah yang memicu potensi konflik kepentingan, di mana agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal dalam mengambil sebuah keputusan. Pemilik perusahaan pada dasarnya menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham dalam jangka panjang. Sedangkan manajer itu cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti pencapaian target laba jangka pendek, kemudian peningkatan kompensasi ataupun penghindaran risiko yang dapat memengaruhi karirnya. Lalu kemudian teori yang kedua, signaling teori, ini menjelaskan bahwa manajer atau perusahaan itu memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak eksternal dan menggunakan indikator atau keputusan tertentu untuk menyiratkan kualitas perusahaannya. Nah, berdasarkan signaling teori ini, strategi tax avoidance oleh manajemen berfungsi sebagai sinyal yang ditangkap sama investor untuk menilai kualitas dan juga tata kelola dan prospek masa depan perusahaan. Di penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Yang pertama, tax avoidance untuk variabel EG-nya. Istilah tax avoidance ini mengacu pada upaya wajib pajak untuk mengatur kegiatan ekonomi atau struktur hukumnya sedemikian rupa agar dapat mengurangi beban pajak yang menjadi tanggungannya, tentunya tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Kemudian penghindaran pajak ini adalah strategi yang digunakan perusahaan ataupun seseorang untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan atau kelemahan dalam sistem perpajakan. Nah, meskipun dilakukan secara legal, praktik tax avoidance ini seringkali menimbulkan perdebatan karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menimbulkan kesan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kemudian proksi perhitungannya bisa menggunakan effective tax rate, ETR, CTR, cash effective tax rate, dan juga book tax difference yang sering ditemukan tiga proksi inilah yang sering digunakan di penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua ada Dewan Komisaris Independen yang dijadikan X1. Ini merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan mampu menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu variabel selanjutnya, aset tidak berwujud, ini yang akan menjadi X2, merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki bentuk fisik.
Aset ini bukan berupa kas, tapi merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan dengan nilai yang dapat diukur tentunya secara andal. Nah, aset tidak berwujud ini merupakan sumber daya perusahaan yang mencerminkan hak, kemudian keistimewaan ataupun manfaat yang timbul dari kepemilikan atau pengendalian tertentu. Nah, contohnya seperti goodwill, paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, kemudian lisensi, formula khusus dalam pembuatan obat dan lain sebagainya, dan juga aktivitas penelitian dan pengembangan. Lalu kemudian ada ukuran perusahaan. Ini menjadi indikator yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala besar ataupun kecil yang mencerminkan tingkat aktivitas operasional serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, perusahaan ini, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya itu kan memiliki kebutuhan pendanaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Nah, kondisi tersebut mendorong perusahaan besar untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk mendukung keberlangsungan operasional dan juga pertumbuhan usahanya. Dan di sini ditampilkan terkait peneliti terdahulu. Yang pertama dari peneliti Liliana dan Karina, dihasilkan bahwasanya Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, kemudian profitabilitas berpengaruh positif, dan kepemilikan institusional memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen dan profitabilitas, tetapi tidak pada Komite Audit. Kemudian di peneliti selanjutnya, dihasilkan bahwasanya kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh. Dan eh, di peneliti selanjutnya didapatkan bahwasanya likuiditas, manajemen laba, dan kepemilikan aset tidak berwujud berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance serta diperkuat oleh thin capitalization. Dan di temuan yang lain dikatakan bahwasanya profitabilitas dan tunneling insentif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan transfer pricing berpengaruh positif dan mampu memoderasi profitabilitas tetapi tidak memoderasi tunneling insentif dan intangible aset yang tidak berpengaruh. Dan di temuan selanjutnya didapatkan bahwasanya komisaris independen dan financial distress berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan capital intensity tidak signifikan. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komisaris independen dan financial distress, tetapi tidak pada capital intensity. Dan kemudian di peneliti selanjutnya didapatkan bahwasanya kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif. Ukuran perusahaan tidak memoderasi variabel-variabel ini. Dan didapatkan empat hipotesis, diantaranya yang pertama, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, intensitas aset tidak berwujud berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Dan yang keempat, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak. Dan ini dihasilkan bahwasanya kerangka penelitiannya sebagai berikut. Salah satunya panahnya dari Dewan Komisaris Independen ke tax avoidance, kemudian yang kedua intensitas aset tidak berwujud ke tax avoidance, dan H3 H4 dari ukuran perusahaan melalui X1 dan X2 menuju variabel ya tax avoidance. Nah, ini kemudian ada unit analisis populasi dan juga sampel yang saya teliti yang didapatkan menggunakan kurvasif sampling, yang dimana kriteria sampelnya adalah perusahaan sektor teknologi dan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan sektor teknologi dan kesehatan yang mengalami eh, delisting atau tidak menerbitkan laporan tahunan selama periode 2022 sampai 2024, yang ini akan menjadi pengurang nantinya. Kemudian yang akan menjadi pengurang lagi adalah perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan terkait dengan indikator yang digunakan. Dan kemudian perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2022 sampai 2024. Sehingga didapatkan dari 88 perusahaan yang ada, didapatkan 33 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun ada 99 perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian ini. Dan untuk proxy perhitungannya, yang pertama untuk variabel ini penghindaran pajak, saya menggunakan effective tax rate, beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Kemudian untuk mengukur Dewan Komisaris Independennya, menggunakan jumlah komisaris independen perusahaan dibagi dengan jumlah keseluruhan Dewan Komisaris, dan intensitas aset tidak berwujud dari total aset tidak berwujud dibagi dengan total aset, dan ukuran perusahaan digunakan proxy perhitungan logaritma natural total aset.
Dan pada tahap analisis data, penelitian ini diawali dengan melakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan. Kemudian selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan regresi data panel dengan tiga model utama, yaitu common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Untuk menentukan model yang paling tepat, dilakukan serangkaian pengujian di antara ada uji Chow, uji Hausman, dan juga uji Lagrange multiplier. Dan setelah model yang terbaik terpilih, saya melanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan juga heteroskedastisitas. Juga nantinya eh, dilakukan analisis regresi data panel. Kemudian pada tahap berikutnya, penelitian ini juga mengaplikasikan analisis regresi data panel moderasi, analisis regresi moderasi untuk menguji peran ukuran perusahaan ini sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen terhadap penghindaran pajak. Kemudian saya melakukan uji hipotesis untuk menguji secara statistik seluruh hubungan yang telah dirumuskan dalam penelitian, yang melibatkan uji T, kemudian uji F, dan juga koefisien determinasi. Dan melalui rangkaian analisis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang empiris ya, dan juga relevan terhadap fenomena penghindaran pajak, khususnya di sektor teknologi dan juga kesehatan. Dan didapatkan dari analisis statistik deskriptif untuk mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Untuk keseluruhan variabel didapatkan sebagai berikut. Dan kemudian untuk histogram daripada variabel Y, penghindaran pajak, sampel yang terbanyak berada di batas bawah 23,60, ada 44. Kemudian dari Dewan Komisaris Independen X1-nya ada di batas bawah, yang paling banyak itu 30. Dan juga untuk aset tidak berwujud X2-nya ada di batas bawah 0 sampai dengan kurang dari 5, itu 24. Dan dari variabel Z ukuran perusahaan itu yang paling banyak ada di 28,81 sampai dengan kurang dari 30,81. Dan untuk selanjutnya, analisis regresi data panel dilakukan tiga uji. Yang pertama adalah uji Chow. Dari uji Chow ini untuk menentukan apakah yang terbaik common effect model dan juga fixed effect model. Dan di sini menghasilkan ya hasil daripada nilai probabilitasnya adalah 0,0023, yang dimana ini kurang dari 0,05, lebih dari 0,05. Mohon maaf, di sini sepertinya salah tulis. Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara common effect dan fixed effect model. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka fixed effect model dipilih. Dan sebaliknya, apabila lebih dari 0,05, maka common effect model dipilih. Nah, berdasarkan hasil uji Chow ini, didapatkan 0,0023, yang dimana ini kurang dari 0,05, sehingga didapatkan fixed effect model pada uji Chow. Kemudian di uji Hausman, di sini didapatkan nilainya adalah 0,3241, yang lebih daripada 0,05, sehingga dari uji Hausman didapatkan Tyndall effect model RAM, yang ini mengharuskan lanjut kepada uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier, di mana ini menentukan terakhir antara common effect model dan juga random effect model. Dan di sini dibuktikan nilai probabilitasnya sebesar 0,1653, yang ini lebih dari 0,05, sehingga common effect model lah yang dipilih sebagai model akhir. Kemudian uji selanjutnya, uji asumsi klasik yang pertama, multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel Dewan Komisaris Independen, kemudian intensitas aset tidak berwujud, dan ukuran perusahaan, seluruh nilai korelasi tersebut berada di bawah 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami gejala multikolinearitas. Lanjut pada uji selanjutnya, heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian tersebut terlihat bahwa residual berada pada kisaran sekitar 60 hingga 60, sehingga masih berada dalam batas kriteria grafik residual menurut Napitulu tahun 2021 mengatakan bahwasanya maksimal batasnya adalah 500 sampai dengan 500. Selain itu, kemudian
residual tersebar ini secara acak di atas dan juga di bawah garis nol serta tidak membentuk pola tertentu seperti pola mengerucut, melebar maupun bergelombang secara sistematis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan juga asumsi homoskedastisitas ini telah terpenuhi. Kemudian lanjut ke uji selanjutnya, regresi data panel. Dan berdasarkan persamaan regresi data panel ini, bisa dijelaskan yang pertama adalah nilai konstanta sebesar 29,505. Ini menunjukkan bahwa apabila variabel Dewan Komisaris Independen, intensitas aset tidak berwujud, dan ukuran perusahaan dianggap konstan atau bernilai nol ataupun tetap, maka nilai penghindaran pajak diperkirakan sebesar 29,505. Kemudian yang kedua, koefisien Dewan Komisaris Independen sebesar min 0,0273 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Dewan Komisaris Independen akan menurunkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,027 dengan asumsi variabel lain tetap. Yang ketiga, koefisien intensitas aset tidak berwujud sebesar 0,251 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan intensitas aset tidak berwujud akan meningkatkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,25 dan seterusnya dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian uji selanjutnya analisis regresi moderasi. eh, dari persamaan regresi model tersebut bisa dijelaskan atau diinterpretasikan bahwasanya yang pertama, nilai konstanta sebesar min 8,24 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi dianggap konstan ataupun bernilai nol, maka nilai penghindaran pajak diperkirakan sebesar min 8,24. Kemudian yang kedua, koefisien Dewan Komisaris Independen sebesar 0,95 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Dewan Komisaris Independen akan meningkatkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,95. Lalu, dengan asumsi variabel lain tetap. Yang ketiga, koefisien intensitas aset tidak berwujud sebesar min 0,23 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan intensitas aset tidak berwujud akan menurunkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,23 dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu, yang keempat, koefisien ukuran perusahaan sebesar 1,22 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai penghindaran pajak sebesar 1,22. Yang kelima, koefisien interaksi Dewan Komisaris Independen dan ukuran perusahaan sebesar 0,03 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel interaksi antara Dewan Komisaris Independen dan ukuran perusahaan akan menurunkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,03 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian yang keenam, koefisien interaksi intensitas aset tidak berwujud dan ukuran perusahaan sebesar 0,01 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel interaksi antara intensitas aset tidak berwujud dan ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai penghindaran pajak sebesar 0,017 dengan asumsi variabel lain tetap. Dan kemudian koefisien regresi ini menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Tapi untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan ataupun tidak, dilakukan uji T yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Dari hasil uji T, hipotesis yang pertama menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki nilai T hitung 0,29 kurang dari T tabel 1,985 dengan probabilitas 0,7 lebih dari 0,05. Dengan demikian, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga A1 ditolak. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua, variabel intensitas aset tidak berwujud memiliki nilai T hitung 1,55 kurang dari T tabel 1,985 dengan probabilitas 0,123 lebih dari 0,05. Dan dengan demikian, intensitas aset tidak berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga A2 ditolak. Kemudian yang ketiga, ya, variabel interaksi S1 Z memiliki nilai hitung min 0,88 kurang dari T tabel dengan probabilitas lebih dari 0,05. Dan dengan demikian, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak sehingga H3 ditolak. Kemudian H4, variabel interaksi X2 dan juga Z memiliki nilai T hitung kurang dari T tabel dengan probabilitas lebih dari 0,05. Dan dengan demikian, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak sehingga H4 ditolak. Untuk selanjutnya, ada uji F. Berdasarkan hasil uji F ini diperoleh
nilai F hitung itu sebesar 0,782563, sedangkan nilai F tabelnya sebesar 2,312. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitung lebih kecil dibandingkan daripada F tabel. 0,78 dan lebih kecil daripada 2,312. Selain itu, nilai probabilitasnya juga lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Dewan Komisaris Independen, kemudian intensitas aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, dan juga variabel interaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan juga untuk uji koefisien determinasinya diperoleh sebesar 0,04 sekian atau sekitar 4,04%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen, kemudian intensitas aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, serta variabel interaksi mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 4,04%. Sementara itu sisanya 90,96% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga didapatkan hasil dan kesimpulan yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak. Hasil ini mendukung agensi teori, belum mendukung agensi teori, karena Dewan Komisaris Independen belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan perbajakan perusahaan, dan juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dan hal ini juga diduga karena kebijakan perbajakan itu lebih banyak ditentukan oleh manajemen, sedangkan Dewan Komisaris Independen lebih berfokus pada pengawasan tata kelola perusahaan secara umum. Lalu yang kedua, terkait pengaruh intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak, itu tidak berpengaruh signifikan karena probabilitasnya juga lebih dari 0,05, sehingga H2 juga ditolak. Ini juga belum sepenuhnya mendukung signaling teori karena kepemilikan aset tidak berwujud ternyata belum mampu memengaruhi praktik penghindaran pajak. Dan temuan ini juga sejalan dengan beberapa peneliti terdahulu, dan hal ini diduga karena ada aset tidak berwujud pada perusahaan sektor teknologi dan kesehatan di Indonesia lebih dimanfaatkan untuk operasional, kemudian kegiatan inovasi dan peningkatan daya saing, sehingga belum menjadi instrumen utama dalam penghindaran pajak. Yang ketiga, eh, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu moderasi hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 ditolak. Hasil ini juga belum mendukung agensi teori, karena meskipun perusahaan yang lebih besar diperkirakan memiliki pengawasan yang lebih efektif, ukuran perusahaan ternyata tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini juga karena efektivitas pengawasan lebih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dibandingkan dengan ukuran perusahaan. Kemudian yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 juga ditolak. Hasil ini juga belum mendukung signaling teori, karena meskipun perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki aset tidak berwujud yang lebih banyak, ternyata ukuran perusahaan juga tidak mampu memperkuat maupun memperlama hubungan tersebut terhadap penghindaran pajak. Temuan ini juga sejalan dengan peneliti terdahulu, dan ini juga karena aset tidak berwujud, sama seperti tadi, alasan yang lebih dimanfaatkan untuk operasional dan inovasi, bukan sebagai instrumen penghindaran pajak. Kemudian implikasinya, yang pertama untuk perusahaan, tentunya penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris Independen dan mengelola aset tidak berwujud secara optimal sesuai ketentuan akuntansi dan perpajakan. Kemudian bagi investor, tidak hanya menjadikan Dewan Komisaris Independen, kemudian intensitas aset tidak berwujud dan ukuran perusahaan sebagai dasar investasi, tapi juga mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti profitabilitas, leverage, tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan bagi akademisi, tentunya ini menjadi referensi empiris mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen dan intensitas aset tidak berwujud terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dan yang terakhir, bagi pengawas Direktorat Jenderal Pajak, tentunya harapannya bisa meningkatkan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor teknologi dan kesehatan, yang memiliki transaksi yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, sebenarnya ada objek penelitian ini masih terbatas pada sektor teknologi dan juga kesehatan. Kemudian masih periodenya juga masih terbatas dari 2022 sampai 2024. Kemudian yang kedua, variabel penelitian ini hanya menggunakan Dewan Komisaris Independen, intensitas aset tidak berwujud dan ukuran perusahaan sebagai variabel. Kemudian dari nilai
koefisien determinasinya sebesar 4,04%, sehingga masih banyak faktor di luar model yang mempengaruhi penghiburan pajak. Dan dari keterbatasan tersebut, ada rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah untuk memperluas objek penelitian ke sektor lain dan memperpanjang periode penelitian, kemudian menambah variabel lain ya, seperti profitabilitas, leverage, capital intensity, kualitas audit, dan kepemilikan institusional, dan juga variabel-variabel lainnya yang mungkin relevan dengan penghindaran pajak. Dan juga yang terakhir menggunakan model pendekatan analisis atau proksi penghindaran pajak yang berbeda supaya kemampuan modelnya juga meningkat. Cukup sekian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.